Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya menyampaikan hormat saya, takdim saya kepada Bapak Ketua STAI Siliwangi Bandung, Bapak Ketua BPH, Bapak Wakil Ketua 2, Ibu dan Bapak para Ketua Prodi, SPI, dan Ibu dan Bapak para kepala UPT yang dirahmati Allah, serta Ibu dan Bapak para dosen, para tenaga pendidik, keluarga besar STAI Siliwangi Bandung. Alhamdulillah, tahadus bi nikmat qadarullah, kita bisa bermuwajahah dalam rangka silaturahmi sekaligus pelepasan purna bakti atas nama Pak Eman Al-Mukarram. Pak Eman, mudah-mudahan sehat selalu Pak Eman, manfaat dan barokah di sisa-sisa usia pengabdiannya. Begitu juga Pak Haji Ena yang tadi diwakili oleh Ibu Dr. Popon. Mudah-mudahan souvenirnya bisa nyampe dalam waktu dekat, di-WA-kan aja nanti. Wabil khusus untuk senior kita juga Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Juwaini MPD beserta Ibu Haja Emat. Doa yang sama, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, kesehatan, ketabahan, ketawakalan dalam mengabdi kepada ilahi Rabbi dan kepada sesama insan, termasuk insan akademik Pak Jadi. Dalam suasana ini ya, mudah-mudahan ini meskipun di Garut tapi rasanya rasa Pangandaran. Supaya tidak ada yang lagi. Tadi sudah diutarakan oleh Pak Ketua BPL dan Pak Ketua STAI ya, bagaimana kondisi hari ini yang mungkin berbeda dengan 4-5 tahun yang lalu gitu ya. Ya, suasana peralihan itu yang memang tidak sederhana ya. Kalau pusat mungkin menganggapnya kita sama dengan IKIP gitu kan, IKIP yang budgetnya asetnya sampai 40 miliaran gitu kan. Ya, mudah-mudahan itu anggapan pusat juga kepada kita bahwa kita juga sama dengan IKIP itu suatu saat bisa terwujud gitu. Mudah-mudahan doa saja. Sebetulnya kami ya, saya khususnya sama dengan Pak Ketua, dengan Pak Wakil Ketua 2 ya, pada saat Ketua itu diemban oleh Bu Erni, wajah Erni yang ini ya ada 2 Erni, ageng mana itu ya, optimis, banyak gebrakan, inovasi, perhatiannya luar biasa gitu kan. Tapi sayangnya waktunya tidak lama gitu ya. Ya, mudah-mudahan ke depan seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua BPH, pusat bisa memahami kondisi real kita gitu kan. Sehingga ya, harapan kita ya memang betul-betul pengalihan ini mudah-mudahan ada suasana baru yang bisa memberikan harapan besar, optimistis kepada kita
sesuai dengan harapan kita semua supaya kita tentunya bangkit seperti sehingga keberadaan kita tidak seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, walaya mutu walayah ya, laya mutu walayah ya gitu. Wuduhuka ada ini mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Ya kita sedikit demi sedikit bangkit, dan tentunya harapan kami kerjasama dan bekerja bersama-sama bekerja di antara kita semuanya tetap terpelihara, terjaga dengan sebaik-baiknya. Ini nyaris terlupakan, masih dalam suasana Syawal. Tentunya saya ingin juga memanfaatkan tadi bapak-bapak menyinggung soalan tanggung jawab dan merasa ya, meskipun tidak berdosa-dosa amat gitu ya, sebab kita juga tetap berupaya gitu kan, meskipun mungkin sampai saat ini dengan standar kesejahteraan yang ada gitu kan. Oleh karena itu secara pribadi dan dalam kapasitas saya sebagai wakil ketua 1 yang selama ini mendampingi Pak Ketua SDA Siliwangi Bandung, dan bersama-sama dengan Pak Wakil Ketua 2, mohon dimaafkan atas segala hilaf-hilaf atau salah-salah yang sebenarnya tidak disengaja gitu kan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam suasana kebatinan yang lebih kondusif dan baik, yang tidak baik-baik saja. Ibu dan Bapak sekalian, meskipun demikian kami tetap optimistis ya, karena selama ini kami selalu dikawal oleh Bapak Ketua BPH yang luar biasa. Beliau bisa menjembatani antara kami pimpinan dengan pengurus pusat ya, pengurus pusat yayasan, sehingga apa yang dulu awal-awal sempat mengagetkan ya sangat-sangat mengagetkan kami, kebijakan-kebijakan ketua yayasan yang sekarang ya, tapi dengan jiwa dan kepemimpinan Ketua BPH, alhamdulillah kami bisa diyakinkan, sehingga kami juga bisa tetap optimistis untuk sama-sama mengawal keadaan kita di SDA Siliwangi Bandung. Jadi mudah-mudahan di antara kita jangan pernah ada yang meninggalkan dalam kondisi seperti ini gitu. Jangan pernah ada yang meninggalkan dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau meninggalkannya pada kondisi yang manis-manis ya nggak apa-apa lah gitu. Bidang yang selama ini kami emban, wakil ketua 1 yang pada umumnya adalah membantu Pak Ketua dalam bidang tupoksi, utamanya akademik dan keuangan. Tapi Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang protes. Mengapa akademik disandingkan dengan keuangan gitu? Alhamdulillah belum ada yang protes gitu kan. Jadi tidak harus dijelaskan gitu. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami di wakil ketua 1 bidang akademik dalam rangka peningkatan bidang akademik. Tentunya saya teringat petuah seorang ulama ketika ditanya bagaimana kiat-kiat yang sekiranya baik dan tepat untuk diterapkan dalam rangka di antara ulama itu ada seorang kiai senior, Ahmad
Syukri Jarkasi pernah menyampaikan 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam rangka peningkatan bidang akademik, untuk akademik. Bahwa yang pertama, salah satu unsur yang pertama adalah almadah, kurikulum, pelajaran, materi. Kedua yang tidak kalah pentingnya adalah thariqah, masalah metodologi. Unsur yang ketiga yang juga sama-sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dari yang ke satu dan yang kedua, tetapi itu tidak bisa dipisahkan, adalah al-mudaris, seorang guru, seorang dosen. Kehadiran seorang guru, seorang dosen. Dan yang keempat adalah unsur yang tidak kalah pentingnya juga adalah masalah ruhul mudaris, ya, jiwa seorang guru, jiwa seorang ustadz, jiwa seorang dosen. Nah, ini yang menjadi perhatian saya dan ingin disampaikan. Tampaknya masih cukup relevan ya, petua atau sekaligus gagasan atau pendapat kiai ini bisa jadi menjadi patokan yang harus kita pegang teguh, baik sebagai pimpinan maupun sebagai dosen atau guru di lingkungan perguruan tinggi, termasuk di kita di STAI Sidoarjo Bandung. Yang pertama, penguatan bahwa unsur pertama ini ya memang tidak bisa dihindari, ini masalah kurikulum, masalah pelajaran. Almadah itu muhimmatun, itu penting, sangat penting gitu kan. Pelajaran itu sangat penting, materi itu penting sekali, apalagi ditopang dengan silabi yang inovatif, kemudian inovasi para guru, para dosen kita yang dituangkan dalam buku daras misalnya, ini sangat penting. Inna thariqata ahamu minal mada. Akan tetapi metodologi juga katanya lebih penting daripada kurikulum, daripada pelajaran. Selanjutnya, at-thariqatu muhimmatun walakinnal mudarisa aham. Bahwa metodologi itu penting gitu. Tapi juga kehadiran seorang mudaris, seorang guru, seorang dosen ahamu minariko, itu juga lebih penting dari kehadiran. Metodologi itu tidak mungkin jalan kalau tidak dijalankan, diterapkan oleh seorang mudaris. Al-mudarisu muhim walakinna ruhal mudarisi. Seorang guru, seorang dosen juga penting, tetapi lebih penting itu adalah ruhul mudaris, jiwa seorang dosen, jiwa seorang guru. Nah, ini terlepas setuju tidak setuju, terutama bapak-bapak yang pakar-pakar di bidang pendidikan, ini tampaknya keempat unsur ini memang perlu juga kita kuatkan gitu kan. Kita kuatkan, dan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Saya juga merasa punya tanggung jawab, kewajiban untuk mengingatkan ini untuk diri sendiri dan untuk kita semuanya. Terutama kita merasa seorang guru, seorang ustadz. Di keempat hal itu memang tentunya perlu
perlu dihidupkan, perlu dikembangkan. Ruh seorang guru, ruh seorang dosen, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengenalnya, dan lebih juga kita kenal dengan panca jiwa, ya. Dari itu memang dijuantahkan melalui panca jiwa. Seorang guru gurunya diikat dan memang jiwa yang ikhlas, jiwa yang sederhana, jiwa yang berdikari, jiwa yang selalu memupuk ukhuwah Islamiyah, jiwa yang memberikan ruang kebebasan. Nah, saya kira panca jiwa inilah yang jadikan untuk menggerakkan falsafah hidup para mahasiswa kita. Jadi kemana mereka harus kita kirim, kemana harus mereka kita bawa, ya, melalui panca jiwa itu paling tidak kita bisa para mahasiswa kita, ya, sehingga mahasiswa kita tetap jiwanya terpelihara, jiwanya tetap dihidupkan dan ya, dalam rangka menentukan falsafah hidupnya dengan kelima semangat kejiwaan tadi. Ini ibu dan bapak sekalian yang mungkin yang melekat ya para dosen kita ya, dengan jiwa-jiwa yang ikhlas tadi utamanya ya, sehingga meskipun tadi dengan aspek yang mungkin tidak optimal ya, mungkin belum ya, bukan tidak ya, belum optimal sebab kita berusaha ya, tapi yang namanya sumber itu kan tidak mesti dari satu, kesejahteraan itu saya tidak mesti dari satu sumber gitu kan, lebih banyak sumber saya kira lebih baik lagi ya. Sumbernya kan yang namanya rezeki itu kan ditutup dari kanan bisa keluar dari kiri gitu kan, seperti air pengalir kalau rezeki itu ya, mengambilnya mungkin di SDAI gitu kan, rezekinya mungkin di KPIH gitu kan ya Bu Haji gitu kan seperti Pak gitu kan, ini kan berkah, seperti juga Pak Ketua BPH. Kalau saya perhatikan kan seperti itu ya, yang jelas tadi kita membangun jiwa kita ini dengan tadi soalan keikhlasan, ikhlas ya, meskipun kita sebagai keluarga besar STI Siliwangi Bandung tidak lepas dari keluarga besar Kementerian Agama yang sudah sejak lama kita mengenal ikhlas beramal gitu kan, jadi tidak aneh kalau persoalan ikhlas itu tidak aneh buat kita semuanya. Ini ibu dan bapak sekalian, selanjutnya terkait dengan optimistis ya, kepercayaan kita untuk meningkatkan STAI Siliwangi Bandung ke depan. Tentunya ini persoalan kuliah tadi ya, jadi memang hampir 4 tahun terakhir ini target kita dalam menerima mahasiswa baru itu selalu tidak mencapai target gitu. Terus terang saja ini tidak mencapai target, di atas 60 ya sampai 70% gitu. Ini menjadi menjadi persoalan bagi kita semuanya ya. Ya kalau muhasabah evaluasi kita juga sudah melakukan, kemudian langkah-langkah juga saya kira Bapak dan Ibu sekalian sudah sama-sama melangkah, lebih-lebih Ibu dan Bapak yang sudah mengalami dan ya gitu kan, bagaimana jerih payahnya kita mencari mahasiswa itu, tetapi tentunya kita tetap harus optimis, jangan sampai patah arang dan jangan sampai lelah untuk berikhtiar dan berdoa. Saat Ibu R-nya menjadi ketua yayasan Pak, ketua BPH,
harapan kami itu antara lain ketika beliau itu Tuhan untuk mempublikasikan keberadaan STAI melalui jaringan beliau di seluruh Indonesia, termasuk prodi-prodinya itu dijual gitu kan, dijual. Kata beliau, inilah ketua ini Ketika Jaya gitu kan, dikelola oleh STAI Siliwangi Bandung gitu kan. Nah ini gagasan yang memang baru kami temukan dari seorang ketua yayasan gitu kan, selama ini gitu kan, selama kita mengabdi itu baru-baru itu perhatiannya luar biasa, makanya bukan berlebihan menyampaikan regesna ka ibu ini ya, kita tidak bisa bagaimana karena memang yang bersangkutan juga terikat oleh ketentuan oleh peraturan yang ada di yayasan. Jadi oleh karena itu saya punya pemikiran, mungkin ini juga sudah hasil diskusi-diskusi kecil dengan Pak Ketua BPH, dengan beberapa ketua prodi ya, ini mengenai kalau di universitas kita mengenal universitas terbuka gitu kan, ya gimana kalau kita pikirkan ada kuliah terbuka gitu, kuliah terbuka gitu kan, kita buka saja gitu perkuliahan yang kira-kira dianggap tidak dianggap ilegal gitu kan. Kalau dulu ada larangan itu kan dengan nomenklatur cap kelas jauh, ini kan yang kita hindari itu. Kita gimana kalau mengakalinya, misalnya kita mau dia terbuka misalnya, katakan saja wilayahnya tetap wilayah STAI itu Bandung Raya. Iya gitu kan, ini pernah saya dongeng-dongeng juga dengan ketua prodi perbankan syariah gitu ya. Jadi kalau kita misalnya klaim bahwa wilayah-wilayah itu Bandung Raya itu kan kota Bandung, Kabupaten Bandung sesuai dengan lokus keberadaan STAI Siliwangi Bandung. Sehingga ini gimana kalau kami juga menawarkan, nanti terserah ketua prodi ini di sana di daerah wilayah Bandung Timur misalnya, itu terserah. Makanya di sana misalnya ada kuliah khusus misalnya perbankan syariah gitu kan, caranya bisa saja kan nanti Pak Ketua Prodi misalnya bekerjasama dengan bank atau dengan perusahaan atau rekrutmen atau kerjasama dengan pesantren gitu kan, silahkan dikelola nanti Pak Ketua Prodi. Di sana ada, katakan saja setara dengan dulu apa itu istilahnya, tidak perlu kelas itu UPP, nanti pengelolaannya insya Allah nanti menguntungkan semua pihak gitu kan. Jadi mungkin untuk ketua prodi ada lebihnya nanti untuk pengembangan prodi dari segi finansial gitu kan. Ini saya kira silakan saja siapa nanti ketua prodi dengan pasukannya itu kan untuk merintis ini gitu kan. Satya sana sabisa-bisanya gitu kan. Tapi minimal lah 20 orang ya, 20 orang cukup Pak PK2, Pak Wakil Ketua 2, cukup 20 orang itu untuk satu kelas gitu ya, 20 orang misalnya minimal ya, kelas kurus 20 orang dikelola silahkan gitu kan. Mungkin nanti persoalan manajemennya nanti kita bicarakan berikutnya gitu kan. Nisbahnya mau berapa nisbahnya nanti kesepakatan nisbah. Nggak apa-apa kayaknya nisbahan bonek mah ya, nisbah bagi hasil. Nah ini yang pertama, nanti zona timur, zona tengah gitu kan. Dulu mungkin pernah juga itu dulu ya,
pernah ngobrol-ngobrol mungkin di Cimaduyut gitu, zona tengah gitu kan, ada yang bisa dikoordinir gitu kan. Gunung Kidul atau di barat mungkin ada si apa Raja Mandala, mungkin di sana ada gitu kan. Raja Mandala misalnya, oh, itu ya belum tahu dia. Nah, ini saya kira kalau ini bisa kita lakukan dan insya Allah ya, sebab begini, sebab saya jadinya jadi cemburu Pak. Dulu sekolah tinggi yang awal-awalnya nembak ke kita, maaf kita sebut misalnya Sabili ya, sekarang menjadi besar Pak. Sekarang sudah menjadi universitas. Ada mahasiswa dokter di S3 gitu. Saya tanya, kamu di mana kuliah? Di Sabili gitu. Gimana sekarang Sabili? Atau bisa ribuan gitu. Padahal kampusnya di Jalan Gagak kan itu. Sekarang kampusnya juga Pak sudah 5 lantai. Dulu ternyata memang katanya Pak kami itu punya jaringan gitu di mana-mana gitu. Jadi ternyata orang lain itu memang ini karena kulit dulu Pak diingat apa P1, P2, P3 itu SKWS P1 surat peringatan 1, 2, 3 itu kalau 1, kalau 2, kalau 3 itu dari Kopertais tapi tidak digubris gitu kan. Ini juga mungkin persoalan Kopertais nih, di bawah Kopertais nih Pak Dokter ini sudah diusulkan